Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumen saya untuk yang kedua kalinya perihal adanya reformulasi, dikarenakan Bapak Ibu di sini ada sebuah berita dari Kemenpan RB di websitenya Kemenpan RB bahwasanya honorer umum itu juga ada di dalamnya. Nah, seperti apa saya akan bahas di sini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, seperti yang telah saya sampaikan barusan, di sini saya akan menyampaikan argumen kedua saya. Ingat, saya disclaimer terlebih dahulu, dicatat bahwasanya ini merupakan sebuah argumen, apapun keputusannya pasti dari Kemenpan RB. Di sini saya hanya menyampaikan sebuah fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan seperti apa, dan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua seperti apa sih reformulasi sesuai dengan adanya berita baru yang mana ada 10.000 orang itu dari umum. Nah, di sini saya akan bahas kepada Bapak Ibu semua reformulasi versi kedua saya. Jadi di sini Bapak Ibu saya telah membuat sebuah paparan. Nah, jadi saya telah membuat paparan di sini adalah saya tandain di sini. Statement kedua reformulasi argumen Abah Channel, bukan dari BKN ataupun Kemenpan RB setelah ada berita dari Kemenpan RB. Nah, di sini kita langsung masuk pada dasar pertimbangan ataupun semua keputusan yang ada di Kemenpan nomor 571. Di sini coba kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu. Yang ke-1 adalah optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Dicatat di sini terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang belum terpenuhi kebutuhannya. Kedua, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K teknis tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu juga saya perlu perhatikan. Saya barusan lupa untuk menyampaikan, jangan di skip video ini agar berurutan, ceritanya itu agar berurutan karena saya membuatkan paparan ini sudah berurutan Bapak Ibu. Jadi jangan di skip video ini. Pada poin kedua atau pada diktum kedua di sini disampaikan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, reformulasi nilai ambang batas. Nah, yang dimaksud di sini adalah reformulasi nilai ambang batas kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan teknis tahun 2022. Jadi yang menjadi tolak ukur nantinya adalah dilakukan berdasarkan NAB. Jadi kita sebutkan nilai ambang batas ini adalah NAB. Ingat, ini adalah NAB, nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batasnya dari mana? Diambilkan dari. Nah, di sini seleksi kompetensi teknis. Jadi uji kompetensi teknisnya, kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K tahun 2022. Kita lanjut saja pada poin ketiga. Nah, ini yang kemarin saya agak sempat bingung seperti apa, dan di sini saya sudah menemukan jawabannya. Misalnya sama dengan jawaban Bapak Ibu atau argumen Bapak Ibu, selamat. Atau misalnya tidak sama, namanya argumen itu bisa saja berbeda-beda pendapatnya. Nanti kita tunggu saja keputusan dari BKN. Tapi di sini saya memberikan sedikit pencerahan apakah benar atau tidak, komentar ya Bapak Ibu di bawah ini. Nah, pada diktum ketiga di sini adalah reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua. Ingat, NAB diktum kedua adalah yang barusan nilai teknis. NAB-nya adalah teknis. Nah, teknis ya Bapak Ibu. Bahwasanya ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Ingat,
NAB di situ adalah teknis, nilai yang teknis, NAB sama dengan teknis yang rendah pada formasi itu. Yang rendah sama dengan yang rendah pada formasi itu, RF. Nah, pada formasi itu. Jadi kalau kita simulasikan seperti ini, saya langsung berikan contoh di sini. Nah, ini contoh saja di sini ada formasi ada 2. Nah, formasi ada 2. Kemudian jenis formasinya di sini ya Bapak Ibu, jumlah formasi ada 2. Kemudian jumlah pesertanya ada 6. Ingat di sini NAB-nya adalah ET sama dengan RF. Teknis sama dengan RF. Di sini adalah nilai reformulasinya terendah berdasarkan pada jabatan formasi. Jadi formasi. Nilai terendah teknis sama dengan reformulasi itu adalah nilai terendah untuk NAB teknis. Nilai teknis pada semua formasi itu. Jadi formasi. Yang paling rendah di formasi itu. Nah, RF ini yang terendah pada formasi itu. Jadi, ketika di sini jumlah formasinya 2. Ingat, 2 jumlah formasinya. Jumlah pesertanya ada 6. Nah, otomatis di sini kan Bapak Ibu kita lihat apakah lulus semua atau tidak. Nah, diingat di sini Bapak Ibu formasinya 2, pesertanya 6. Ketika kita masuk pada nama-nama pesertanya seperti ini. Jadi di sini ada formasi 2, tapi jumlah pesertanya ada 6. NAB, nah NAB nilai ambang batasnya diambil dari, nah kita masuk saja coba kita lihat di sini. Pada diktum ketiga. NAB diambil dari seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, yaitu teknisnya berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Nah, kalau kita melihat di sini, statusnya adalah TL semua. Nah, yang diambil sebagai NAB nantinya adalah nilai terendah yang ada di formasi itu. Nah, di sini, pada teknisnya. Sudah difahami ya Bapak Ibu? Jadi teknis sama dengan nilai terendah pada formasi itu. Nah, nilai terendah pada formasi itu berapa? Di sini ada 85. Otomatis ini teknis ya Bapak Ibu. Teknis terendah pada formasi itu ya formasi ini. Formasi misalnya pada jabatan ahli perencana ini. Nah, di sini 85. Otomatis di sini semuanya ikuti reformulasi. Jadi di sini mendapatkan passing grade. Istilahnya seperti itu. Ini contoh saja, passing grade. Tapi dari passing grade ini belum tentu semuanya lolos. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kan hanya melihat, ini masih sampai dengan poin yang ketiga. Diktum ketiga. Di mana NAB itu diambil dari nilai yang terendah dari uji kompetensi teknis. Di sini sudah paham ya Bapak Ibu. NAB sama dengan teknis itu sama dengan nilai terendah pada formasi itu. Nah, nilai terendah pada formasi itu ini kan satu formasi pada teknis dan nilai terendahnya ada 85. Otomatis semuanya PG, passing grade. Bukan lolos ya Bapak Ibu. Karena lolos itu nanti ketika telah melakukan sebuah reformulasi. Seperti apa? Kita lihat terus ke bawah. Nah, sampai dengan diktum ketiga sudah difahami. Kita lanjut pada berikutnya pada poin keempat. Nah, pada diktum keempatnya inilah yang membuat semua honorer, maksudnya semua yang dari umum berkecil hati. Dari ini. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dilakukan bagi. Nah, karena ada ini. Dilakukan bagi. Optimalisasi pengisian. Jadi mengoptimalkan pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi. Nah, di sini peserta XTHK2 dan peserta non ASN. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu, karena di sini yang membuat Bapak Ibu yang umum merasa kecewa dari diktum keempat di sini. Saya pastikan diktum keempat ini membuat Bapak Ibu sudah down. Tapi dengan adanya berita yang terupdate di situ, saya mencoba untuk memahami. Tapi sekali lagi mungkin argumen saya ini juga bisa salah Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, ini hanya argumen. Jika menurut Bapak Ibu masuk akal, monggo. Tapi jangan dijadikan, oh katanya Abah Channel seperti ini. Kemudian Bapak Ibu berbondong-bondong ke Kemenpan RB. Bukan seperti itu. Saya hanya memberikan sedikit pencerahan saja. Jika misalnya tidak sesuai, silakan komentar di bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menanggapi hal ini. Nah, sebelum kita lanjut ke diktum selanjutnya, Bapak Ibu mohon bantuan. Misalnya belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasi di channel ini dan bantu share ke rekan-rekan Bapak Ibu. Kita lanjut saja pada poin diktum kelima.
Pada diktum kelima, peserta XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan database THK2 pada Badan Kepegawaian Negara melamar pada instansi pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Ingat, K2 itu sudah melakukan sudah masuk di database Bapak Ibu, termasuk juga tenaga non ASN juga sudah masuk di database. Kemudian K2 ini sekitar 2005 yang lalu, 2005 atau 2004 itu terakhir pendataan. Jadi mereka ini Bapak Ibu terekrut setelahnya K1. Jadi sisa-sisa dari K1. Jadi adalah K2 seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Pada diktum ke-6, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK2. Nah, di luar XTHK2 ya Bapak Ibu, yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Jadi ini di luar K2 sudah. Nah, otomatis setelahnya K2 sampai dengan saat ini seperti itu. Pertanyaannya, apakah yang masuk di database tenaga non ASN atau tidak? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Seperti itu saja Bapak Ibu. Intinya di sini yang dinamakan teknis di sini adalah setelahnya yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis. Jadi sampai Bapak Ibu melamar pada P3K tenaga teknis. Apakah yang masuk kategori tenaga non ASN atau tidak? Saya juga belum bisa memberikan statement yang jelas. Kita tunggu saja Bapak Ibu. Ketujuh, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan pejabat satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah pada SSCSN saat melamar pada pengadaan P3K teknis tahun 2022. Tentunya Bapak Ibu kemarin kan diminta untuk melampirkan surat keterangan bahwasanya Bapak Ibu memiliki riwayat kerja bla 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 sudah berapa tahun kan seperti itu. Nah, bagi yang sudah Bapak Ibu di instansi pemerintah, misalnya di dinas ini kan sudah mendapatkan tuh. Nah, itu termasuk dalam kategori non ASN. Kategori non ASN. Entah masuk di pendataan tenaga non ASN di database-nya BKN atau tidak, itu yang belum saya pahami. Kita lanjut saja pada diktum ke-8 yang menjadi persoalan juga. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, nih. Ini Bapak Ibu. Diberlakukan terlebih dahulu. Nah, bukan semuanya THK2 langsung dimasukkan dalam data dijadikan yang utama, bukan. Diberlakukan terlebih dahulu. Jika ada THK2 di instansi Bapak Ibu, maka diberlakukan terlebih dahulu. Tapi yang diberlakukan apa? Nah, yang memenuhi nilai reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Ingat NAB apa tadi? NAB dari teknis. Nah, NAB itu dari teknis terendah. Nah, teknis terendah. Rendah pada formasi itu. T sama dengan RF. Nah, ini ya Bapak Ibu diingat-ingat. Dan memang betul di sini. XTHK2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Nah, kenapa? Karena reformulasi itu diambil dari NAB. Teknis reformasi terendah di formasi itu. Sehingga untuk THK2 diprioritaskan ketika mendapatkan peringkat terbaik. Nah, peringkat terbaik. Namanya peringkat terbaik, misalnya ada 1, 2 peringkat nih ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau menurut Ibu, Bapak Ibu semua peringkat terbaiknya berapa? Otomatis 1. Nah, ya Bapak Ibu, peringkat terbaik. Di sini yang memenuhi nilai reformulasi batas seleksi kompetensi teknisnya, nah teknis 1, 2, 3 dengan peringkat terbaik. Teknisnya THK2 ini mendapatkan nilai terbaik di sini. Setelah di peringkat teknisnya, jika terbaik, maka langsung akan naik di atas. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini coba kita simulasikan. Nah, ini coba simulasikan untuk teknisnya ya Bapak Ibu. Misalnya di sini teknisnya ini kebetulan ada yang di atas. Teknisnya di sini kan teknisnya ini ya Bapak Ibu. Teknisnya kebetulan ada di angka 260 di sini memang teknisnya. Dan kebetulan misalnya ini K2 dan juga peringkat terbaik di sini, peringkat total. Tapi yang saya maksud di sini bukan peringkat total. Agar Bapak Ibu tidak bingung, saya hapus terlebih dahulu.
Nah, saya hapus terlebih dahulu. Ini yang saya menjelaskan tentang yang K2-nya. Khusus K2-nya nih, masih belum ke rankingannya. Di sini misalnya contohnya saja, saya hapus juga nih Bapak Ibu. Mohon maaf, videonya akan sedikit panjang, jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu. Silakan saja komentar di bawah. Nah, misalnya di sini ini kan 260. Seandainya di sini, nah pada nomor 5 di sini saya contohkan saja. Di sini misalnya nilai total akhirnya kecil seperti ini, tapi nilai teknisnya ini misalnya 280. Nah, 280. Ingat NAB-nya apa? Nah, NAB-nya dari teknis yang terendah. NAB-nya dari teknis yang terendah. Sedangkan untuk K2 diprioritaskan dari apa? Dari nilai tertinggi pada teknisnya. Sehingga ketika di sini 280, bagaimana Bapak Ibu? Maka yang bersangkutan bisa menjadi peringkat pertama. Nah, nilai keadilannya itu di sini. Kalau misalnya pendapat saya Bapak Ibu, nilai keadilannya tidak mementingkan atau tidak dimasukkan ke dalam ini, ke dalam nilai total perankingan di sini. Jadi di sini akan langsung naik ke atas. Nah, jadi nomor 1 meskipun di sini nilainya kecil. Gitu. Tapi ketika di sini Bapak Ibu pada diktum selanjutnya, dari sini sudah paham ya Bapak Ibu. Pada diktum ke-8 ini adalah diberlakukan terlebih dahulu XTK2 yang memenuhi reformulasi. Ingat reformulasi apa? NAB dari yang terindah, yaitu seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Terbaik berapa? Terbaik 1. Paham sudah? Kita lanjut. Nah, ke-9, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Nah, jika tidak ada yang 1, 2, 3, jadi misalnya nanti teknisnya itu ada di peringkat kedua, maka tidak mendapatkan keistimewaan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau menurut pendapat saya, kenapa? Karena saya berpedoman pada peringkat terbaik. Nah, peringkat terbaik berapa? 1, 2, 3, 1. Jika ada K2, nah di sana ada K2, tapi peringkatnya teknisnya 2, maka tidak masuk dalam keistimewaan, sehingga ada diktum ke-9 di mana dalam hal ini masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi peserta non-SN yang masuk, yang memenuhi reformulasi. Ingat reformulasi apa? NAB itu dari nilai terendah. Nah, terendah. Nah, di sini reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik pula. Jadi, ketika di sini misalnya di sini kan 260, misalnya di sini 250, maka masuk ke peringkat kedua kan, ini sudah gugur. K2 di sini maksudnya gugur, tidak mendapat keistimewaan. Tapi jangan berkecil hati karena nanti kan bisa dari peringkat di belakang. Coba kita cek saja ke selanjutnya. Nah, setelah di sini gugur dalam artian tidak memenuhi pada diktum ke-8, diktum ke-9 naik. Dimana jika ada honorer ASN di sini, honorer maksud saya, selain umum, karena di sini campuran, ada honorer, ada K2, ada teknis, pokoknya macam-macam di sini yang ikut. Kenapa? Karena di sini formasinya adalah umum. Formasinya adalah umum. Ini di garis bawah ini umum, berarti ada honorer, kemudian ada K2, kemudian ada juga yang lainnya yaitu adalah swasta dan sebagainya sudah, karena di sini formasi umum. Nah, selanjutnya ingat NAB jika tidak ada yang memenuhi, maka NAB dari non ASN ini sama diberlakukan naik ke atas seperti itu. Lanjut, di sini pada berita Menpan RB inilah yang membuat saya Bapak Ibu memikirkan kembali seperti apa reformulasi itu. Ada berita bahwasanya Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alex Denny menjelaskan, dalam kebijakan reformulasi P3K teknis, semua aspek dipertimbangkan dan dicermati. Nah, semua aspek dipertimbangkan dan dicermati. Pertimbangannya adalah yang pertama kita memberikan afirmasi. Nah, afirmasinya apa? Tadi Bapak Ibu, afirmasinya adalah kesempatan untuk teknisnya yang terbaik kepada yang telah mengabdi, yaitu XTK2 atau peserta tenaga non-ASN. Jadi yang telah lama mengabdi adalah XTK2 dan tenaga non-ASN. Ini diberikan sebuah afirmasi. Nah, afirmasinya apa Bapak Ibu? Jadi yang saya sampaikan bahwasanya meskipun nilai dari total keseluruhannya itu kecil, afirmasinya, beliau ini diberikan kesempatan jika teknisnya baik akan naik ke atas. Ingat. Nah, sama-sama terbaik di sini meskipun
apa namanya, pada poin ke-8 untuk K2 terbaik, peringkat terbaik. Kemudian pada poin ke-9 peringkat terbaik. Jadi 1, 2, 3 misalnya non ASN-nya di sini terbaik, ya naik nanti di atas seperti itu. Nah, misalnya ada sama-sama yang terbaik non ASN, Mas, bagaimana? Nah, ingat, terbaik pasti ada 1, 2, 3, Bapak Ibu. Tidak mungkin teknis itu pas langsung sama total. Nah, misalnya sama total, ada apa namanya? Ada informasi lagi di bawah nantinya. Coba kita langsung saja ya Bapak Ibu. Ini aspek keadilan, mengingat mereka telah bekerja di instansi pemerintah. Lalu kita juga harus tetap menjaga kualitas dalam proses rekrutmen. Menjaga kualitas dalam proses rekrutmen. Ingat, afirmasinya ini sudah didapatkan oleh K2 dan ya Bapak Ibu, dan honorer ya Bapak Ibu. K2 dan teknis ya Bapak Ibu, honorer. Nah, honorer saja. Apa yang sudah saya sampaikan barusan, yaitu afirmasinya adalah peringkat terbaik dari segi teknis, meskipun nilai dari total keseluruhannya kecil, diambil dari NAB, reformulasi NAB. Nah, kita lanjut saja. Sehingga reformulasi ditetapkan dengan perankingan terhadap peserta yang memiliki hasil tes yang tinggi secara berurutan. Nah, setelah beliau-beliau ini mendapatkan sebuah peringkat, jika masih terdapat kuota formasi, maka di sini akan diberlakukan dengan perankingan terhadap peserta yang memiliki nilai tes yang tinggi secara berurutan. Nah, peringkat ini masih ada Bapak Ibu. Kualitas tergambar dari hasil tes terbaik dari hasil peserta. Kualitas tergambar dari hasil tes terbaik dari hasil peserta. Ini sudah tidak mengacu pada NAB yang tadi, tapi total dari keseluruhan. Nah, ingat Bapak Ibu, coba kita refleksi lagi, kita ulangi lagi. Misalnya Bapak Ibu bingung. Afirmasi yang diberikan kepada teknis di sini adalah ketika beliau-beliau ini mendapatkan nilai teknis yang terbaik, maka bisa masuk ke atas. Nah, di sini misalnya ada 2. Dan ini memang ada K2-nya dalam satu formasi ini. Contohnya di sini K2 280 yang tadi kita naik ke atas sudah. Kan masih sisa satu formasi. Nah, ini diberlakukan formasi berikutnya adalah honorer non ASN. Honorer non ASN-nya misalnya memang masuk terbaik juga, nilainya di bawahnya K2 pada teknisnya, maka naik juga nanti ke atas di sini. Jadi Bapak Ibu yang umum sudah tidak memiliki nilai perankingan di sini. Nah, kecuali nantinya ketika di peringkat keduanya, karena kan ada 2, 1, 2. Di sini sudah diisi K2 misalnya Bapak Ibu karena memiliki teknis yang terbaik. Yang keduanya misalnya Bapak Ibu di sini ada tenaga non ASN tapi tidak memperoleh peringkat 1, 2, 3. Misalnya di peringkat di sini teknisnya setelahnya K2. Maka Bapak Ibu di sini memiliki kesempatan menggunakan nilai akhir dari perankingan yang di sini. Sudah dijelaskan kan di sini. Nah, di sini coba kita lihat. Ini aspek keadilannya. Keadilan itu memang jadi mendahulukan yang tenaga non ASN terlebih dahulu maupun K2. Keadilannya di situ. Lalu kita juga harus tetap menjaga kualitas dalam proses rekrutmen ini sehingga reformasi ditetapkan dengan perankingan. Perankingan ini tidak menyebutkan di sini berdasarkan NAB, tapi berdasarkan kualitas tergambar dari hasil tes terbaik. Nah, hasil tes terbaik ya ini loh Bapak Ibu. Total keseluruhan. Nah, total hasil tes terbaiknya ini. Saya tandai warna lain nih Bapak Ibu biar tidak bingung. Nah, hasil tes terbaiknya ya ini Bapak Ibu. Nah, ini. Ini hasil tes terbaik berdasarkan ini, paparan ini Bapak Ibu, paparan Bapak Alex Dani. Sudah paham Bapak Ibu? Jadi masih ada kesempatan berdasarkan versi yang ini ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ini hanya argumen, bisa masuk akal, bisa tidak. Bapak Ibu seperti itu. Mohon di subscribe ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya pada poin ke-10, bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan diktum ke-9 diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Nah, ini kita loncati karena ini bagi fungsional dosen. Kita loncati saja. Nah, barulah pada ke-11 diatur. Pada poin ke-11 diatur di sini. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir. Ingat, nilai akhir yang sama. Nah, kenapa Mas kok di sini kok bisa disebutkan nilai akhir yang sama ya? Padahal kan yang disebutkan dari tadi adalah uji kompetensi teknis. Nah, nilai akhir yang sama ini Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu, kita lihat. Ini. Ketika yang semuanya ini gugur,
maka mereka ini karena tidak mendapatkan terbaik, maka mereka ini masuk di kategori yang akan melihat dari proses perankingan yang di sini dari segi, ini sangat kusam sekali, saya hapus saja biar Bapak Ibu ini jelas sekali. Nah nih saya hapus, udah bisa nih, saya lanjut lagi. Jadi di sini ya Bapak Ibu. Nah, ketika 1 dan 2 di sini tidak ada yang mengisi karena di sini kebutuhannya 2, maka Bapak Ibu bisa ada kesempatan masih dari ini. Nah, dari ini Bapak Ibu diperoleh dari nilai akhir dan sudah dijelaskan di sini loh. Pada diktum ke-11 di mana dalam hal memperoleh nilai akhir yang sama, kenapa kok masih disebutkan nilai akhir yang sama? Karena afirmasinya masih, karena menjadi pertimbangan afirmasi itu dan afirmasinya tidak ada yang memperoleh, tidak ada yang memiliki dari K2 maupun tenaga non-ASN-nya. Pada diktum inilah berbunyi, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada. Nah, jika misalnya gini Bapak Ibu, seandainya di sini, saya hapus lagi ya Bapak Ibu, sebentar saya hapus lagi, saya kasih warna lain. Jadi seperti ini. Nah, seandainya ini sudah gugur 1 dan 2 nantinya pada 2 formasi ini, maka akan diambil dari nilai total akhir dengan ketentuan. Misalnya kalau misalnya sudah seperti ini Bapak Ibu, maka langsung saja ini bisa dilihat yang TL di sini otomatis yang lulus ini dan ini. Kenapa? Karena keduanya ini gugur. Yang 2 lab ini kan sebenarnya bukan, misalnya di sini K2. Tadi hanya contoh nilainya di sini misalnya 200. Nah, kan kalah sudah dengan ini teknisnya. NAB-nya tidak memiliki, mereka afirmasinya tidak memiliki kedua itu. Maka poin ke-1, 2 ini bisa menjadi tolak ukur. Nah, ini dibuktikan dengan tanggapan Bapak Alex Denny nantinya. Nah, sehingga ketika nilai akhirnya ini sama, misalnya di sini ada 2 formasi, kemudian nilainya 461 semua dan 461, maka yang diprioritaskan nantinya ketika di sini ada 461-nya 3, misalnya gini ya Bapak Ibu, ini 461, ini 460, kemudian 460. Nah, 1 poin, 1 kursi sudah terisi dari 461 yang ini. 461 terisi. Kemudian untuk bangku keduanya ini dari mana? Padahal nilainya 460 nilai total akhirnya. Barulah ini berbunyi. Pertama dilihat dari nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Dilihat nih, 2 orang ini kompetensi teknis yang tertinggi. Nah, ini sudah kalah. Kalau kita melihat ini berarti yang menduduki nantinya yang lolos ini dengan ini. Kalau misalnya disandingkan dari kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis yang ini dulu. Tapi misalnya di sini sama masih 240 240, lanjut ke berikutnya. Yaitu di sini jika nilainya sebagaimana huruf A masih sama, penentuan pengisian kebutuhan berdasarkan kumulatif kompetensi manajerial sosial kultural. Nah, sosial kultural di sini, manajerial kultural ini dijumlahkan di sini. Di sini kumulatif, kompetensi nilai kumulatif. Nah, dijumlahkan, kemudian mungkin bisa dibagi. Intinya kalau dijumlahkan dan dibagi nantinya berapa? Itu nanti akan tidak sama. Misalnya toh masih sama lagi. Nah, ini masih sama lagi Bapak Ibu. Ini untuk merebut kursi yang nomor 2. Misalnya sama lagi. Maka didasarkan pada, jika sebagaimana dimaksud huruf B masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara. Barulah nilai wawancara di sini, ntar nilai wawancara yang ada di sini masuk Bapak Ibu. Nah, ditentukan dari ini. Loh, ini ternyata yang benar. Maka kursinya yang ada di nomor 2 ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, misalnya masih sama lagi. Pemerintah masih menetapkan jika nilainya yang dimaksud huruf C masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar. Kalau ini sudah tidak akan bisa sama. Bagaimana? Sudah paham Bapak Ibu di sini? Masih ada kesempatan jika tidak ada K2 dan non ASN-nya terlebih, maksudnya saya, dan dengan syarat afirmasinya tidak dimiliki oleh mereka ini. Selanjutnya, nah ini berita yang memperkuat juga Bapak Ibu. Alex menambahkan total P3K, ini berita Menpan RB Bapak Ibu, bisa cek saja di Kemenpan RB, maksudnya di websitenya Menpan RB atau di websitenya saya, di linknya saya juga ada. Alex menambahkan total yang terekrut pada seleksi tahun 2022 adalah 396,4754 orang, di mana 3820 atau hampir 10% diantaranya adalah pelamar kalangan umum dan selebihnya berasal dari ex THK2 serta tenaga non-ASN atau honorer.
khusus untuk P3K teknis yang direformulasi. Nah, direformulasi apa? Afirmasi tadi itu loh Bapak Ibu. Afirmasi ketika mereka mendapatkan peringkat terbaik. Kedua-duanya ini mendapatkan peringkat terbaik. Akan tetapi dari total 867 yang diterima, 1.520 atau sekitar 13,6% diantaranya pelamar umum. Bagaimana Bapak Ibu? Masuk akal tidak yang saya sampaikan ini Bapak Ibu? Kalau dari segi argumen saya masuk akal tidak? Cantumkan di Bapak Ibu kolom komentar di bawah. Kita saling berdiskusi. Jangan lupa subscribe channel ini. Misalnya Bapak Ibu ada sedikit rezeki, monggo bisa Bapak Ibu bisa berkontribusi pulsa. Ingat, jangan mentang-mentang, maksudnya jangan bilang Abah channel minta pulsa. Tidak seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin berkontribusi saja, misalnya tidak ingin, tidak usah. Cukup dengarkan saja. Toh saya tetap menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Karena biasanya digoreng Bapak Ibu. Ada salah satu YouTuber yang minta pulsa. Nah, padahal saya jika ingin berkontribusi, tidak ingin berkontribusi, monggo tidak apa-apa. Toh saya tetap memberikan informasi terupdate kepada Bapak Ibu semua setiap hari. Sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan berita yang ada. Saya mengiring reformulasi ini dari awal. Sebelum saya masuk di grupnya PTTI, saya juga sudah menginformasikan tentang P3K tenaga teknis. Barulah saya masuk di grupnya PTTI dan saya melihat bukan membaik-baikkan PTTI, tapi tidak. Tapi mereka ini berjuang demi Bapak Ibu semua. Ingat, berjuang. Apalagi ketuanya itu Bapak Ibu, ketuanya Bapak Muhammad Ginanjariana itu berjuang, mengkoordinir, datang dari Bandung ke Jakarta, Bandung-Jakarta. Dan meskipun saya ini menyampaikan tentang PTTI, bukan saya ingin meniat membagus-baguskan, tapi pada kenyataannya seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi saya tidak membagus-baguskan PTTI. Dari sini mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Kita langsung saja pada berikutnya. Dan ingat, ini diperkuat dari Menpan RB, dari berita Menpan RB bahwasanya ada sekitar ini ya Bapak Ibu. Nah, dari pelamar umum sudah jelas sekali. Kemudian selanjutnya pada ke-12 di sini. Nah, pada ke-12, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu mempertimbangkan XTK 2. Jadi kalau menurut Bapak Ibu kan ini tadi yang saya sampaikan sudah mempertimbangkan XTK 2. Dan di sini dalam hal ini tentang adanya jabatan yang berpindah ketika Bapak Ibu dinyatakan yang terbaik di sini. Dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, misalnya sama-sama dinas pendidikan pindah ke SMA ini ke SMA ini, misalnya itu kan sama dalam satu instansi yang sama dengan unit penempatan yang berbeda. Itu di sini bunyinya jabatan yang belum terpenuhi dimaksud dimaksud diktum dapat mengisi. Nah, dapat mengisi. Jadi kalau seperti itu bisa berpindah jika instansinya sama Bapak Ibu, satu instansi sama. Ke-13, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Afirmasi tadi sudah saya bahas. Selanjutnya, ke-14, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keluaran akan diubah sebagaimana mestinya. Berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah, di sini diubah sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ingat, tanggal ditetapkannya adalah 2 Agustus tahun 2023 langsung oleh Bapak Azwar Anas. Sekarang kita masuk pada simulasinya Bapak Ibu, simulasi. Meskipun tadi saya sudah sedikit memberikan simulasi kepada Bapak Ibu sebenarnya. Kita lanjut saja. Tidak lulus karena tidak ada reformulasi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ingat, di sini formasinya 1. Dan di sini sudah ada P ataupun L, di mana sudah mengisi bangku yang ada di sini. Otomatis ini gagal. Karena di situ disebutkan bahwasannya. Nah, disebutkan di sini, kita cek saja. Saya langsung pada pembuktian loh Bapak Ibu. Misalnya masih kurang bagaimana nih Bapak Ibu? Kurang jelas bagaimana ini?
Di sini optimalisasi kebutuhan jabatan. Sebentar, saya pakai warna lain saja atau kita hapus saja di sini. Pakai warna lain saja ya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan warna kuning aja. Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformasi nama batas. Jadi yang pertama apa di diktum pertama? Optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan tahun dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi. Jadi yang belum terpenuhi yang di sini, belum terpenuhi kebutuhannya. Nah, kasus yang ini, nah kita lanjut saja, kita lanjut lagi pada yang ini. Pada simulasi yang ini, nah ini sudah terpenuhi. Nah, di sini sudah terpenuhi dengan ini. Nah, bangku yang ini otomatis gagal. Ini tidak ada reformulasi. Lanjut pada berikutnya. Kenapa tidak ada reformulasi? Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di sini ya Bapak Ibu. Pada poin ke-1, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3 tahun dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Lanjut saja. Tidak ada reformulasi, ini apalagi nih, coba saya barusan membuat contoh. Di sini ada formasi 2 dan di sini pendidikannya 2. P dan L ada 2. Sudah jelas tidak ada reformulasi. Kenapa? Karena diktum pertama di sini adalah dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Ini sudah terpenuhi nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena 2 yang diterima 2. Sudah beres. Tidak ada reformulasi. Kemudian yang ini lulus. Kenapa saya mengatakan lulus ini? Coba di sini kebutuhannya 1 dan yang melamar 1 tapi TL. Nah, entah ini K2, entah ini tenaga non ASN, entah ini apa, honorer umum. Namanya satu formasi dan dia yang hanya melamar. Bapak Ibu bisa melihat sendiri apa? Lulus. Ingat, ini sekali lagi argumen ABA channel. ABA channel Bapak Ibu yang memberikan sebuah argumen. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lainnya. Nanti keputusannya ini saya hanya argumen menggunakan logika pikiran yang ada. Memberikan sebuah argumen, nanti keputusannya tetap di Kemenpan RB Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, lanjut saja pada berikutnya. Kenapa ini tidak lulus? Coba saya, oh ini contoh saja. Ya, contoh. Contohnya seperti ini. Misalnya, oh ya saya pakai tabel Excel saja Bapak Ibu. Tabel Excel saja yang ini saya sudah buatkan. Ini contohnya ada formasi, ada Ahmad. Sebentar saya perbesar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Di sini ada Ahmad, Bustanul Arifin, ABA Channel, Alif Story. Nah, seperti itu. Di sini TL. Kemudian di sini, kemudian seandainya Bapak Ibu sebagai honorer atau Bapak Ibu misalnya ingin melihat, nanti bisa ditulis atau saya cantumkan link ini di kolom deskripsi, Bapak Ibu dicek saja. Contohnya di sini Bapak Ibu saya beri saja honorer. Di sini ada K2, contoh saja K2. Kemudian di sini ada tenaga non ASN, dan yang lainnya adalah swasta S. Contohnya seperti ini. Seandainya, nah reformulasi itu seperti ini. Seandainya di sini kan yang pertama kita mendahulukan nilai dari K2 dan TN dulu, tapi yang diutamakan adalah K2 terlebih dahulu. Ingat, K2 adalah K2, TN adalah tenaga non teknis atau tenaga honorer, TH saja biar gampang mengingatnya, TH, tenaga honorer S swasta. Jadi K2 di sini kita utamakan terlebih dahulu meskipun nilainya ini kan kecil di paling bawah. Nah, di paling bawah di sini nilainya kecil di sini Bapak Ibu, tapi teknisnya misalnya ini melebihi dari yang lainnya. Di sini maksimal yang paling tinggi 210, misalnya di sini 215. Otomatis ini langsung lulus. Misalnya di sini ada formasi 2 yang lamar 8, ini langsung lulus Bapak Ibu. Jadi ini mendapatkan kursi pertama. Nah, ini saya sebutkan kursi biar enak. Nih saya buatkan tabel lagi. Ini kursi perebutan. Contohnya kursi perebutan. Alias kebutuhan Bapak Ibu. Kursi perebutan seperti ini. Nah, jadi yang akan mendapatkan nilai yang terbaik nantinya, pemerintah mengutamakan di sini adalah yang afirmasinya dari peringkat terbaik teknis. Jika dia K2, maka ini K2 mendapatkan afirmasi.
Selanjutnya untuk kursi kedua, karena di sini kebutuhannya 2, kursi keduanya dari mana? Maka yang tenaga non ASN ini, honorer yang ada di sana akan diuji juga, maksudnya dilihat juga apakah nilai teknisnya sama. Seandainya di sini nilai teknisnya di sini 200, misalnya 215, 214 contohnya. Ini menempati kursi kedua dengan memperoleh afirmasi. Jadi Bapak Ibu semua yang di sini otomatis gugur. Kenapa? Karena sudah ada 2 afirmasi yang diberikan oleh pemerintah. Difahami dari sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya misalnya seperti ini. Kemudian sebentar biar bagus. Saya senang yang bagus-bagus soalnya Bapak Ibu. Di sini coba kita hapus. Nah, contohnya di sini afirmasinya kita hapus lagi, reset, dan di sini. Contohnya beliau-beliau ini, Alif dan Story ini misalnya mendapatkan nilai ini K2 ya Bapak Ibu. Ini K2 tapi dengan rankingan terendah. Di sini Alif mendapatkan 85 untuk teknisnya dan ini mendapatkan 86. Nah, ini sudah gugur. Kenapa gugur? Karena tidak mendapatkan afirmasi yang terbaik. Ingatkan lagi, terbaik. Nah, otomatis yang di sini gugur dan Bapak Ibu bisa menggunakan sistem peringkat. Nah, peringkat di sini ada 2 formasi. Otomatis 2 ini langsung lolos. Jadi ini kursi 1, ini kursi 2. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini nilainya sudah berbeda jauh. Nih Bapak Ibu, berbeda jauh, kecuali di sini 398, maka ini saya tidak bisa menentukan bahwasanya Bustanul ini merupakan peringkat kedua. Tapi kalau peringkat pertamanya sudah jelas sekali direbut oleh kursi yang ini, yang oleh Ahmad. Kenapa? Karena nilai total akhirnya yang terbaik, tertinggi. Tapi untuk nilai yang kedua di sini sama 2 orang ini, yaitu Bustanul dan Arifin. Nah, Bustanul dan Arifin ini sama nilainya. Maka untuk memperebutkan kursi yang nomor 2 siapa? Pertama dilihat dari nilai uji kompetensi teknisnya terlebih dahulu. Misalnya kompetensinya sama 210, maka Bapak Ibu di sini masih melakukan sebuah uji lagi, yaitu kumulatif dari nilai manajerial dan sosial kultural. Jadi kumulatif dari nilai ini dijumlahkan dan mungkin dibagi atau seperti apa, kumulatif intinya. Kumulatif seperti apa, komen di bawah. Selanjutnya misalnya masih sama tes wawancara. Misalnya masih sama, barulah nilai usia. Misalnya usianya 31, di sini 28. Inilah yang mendapatkan peringkat kedua, kursi kedua. Difahami dari sini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Mungkin ingin membuat reformulasi yang lain atau seperti apa, monggo silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Ini hanya argumen dari Aba Channel Bapak Ibu. Dan nantinya jika ada pertanyaan, saya coba live streaming, akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan, tunggu saja tanggal live streamingnya mungkin sore atau malam nanti Bapak Ibu. Setelah saya pulang kerja, saya akan membuatkan, mungkin ada pertanyaan, akan live streaming, kita bertanya secara online. Mungkin sekian informasi kali ini. Jika masuk akal, komentar di bawah. Jika tidak masuk akal, sampaikan di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini dan jadikan Aba Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.